Iya, kawan-kawan, inilah perjuangan kita, kawan-kawan. Ini posisi berada di kawasan desa apa ya? Kedung Soko ya, Kedung Soko, atau ini di baratnya jembatan Kedung Soko, kawan-kawan, atau di baratnya Ngerajek ya. Nggak tahu ini desanya apa, saya nggak hafal. Yang jelas saat ini kita kehujanan, kawan-kawan, kehujanan lagi ya. Ini tetap pakai sepeda kita ya, tetap pakai sepeda kita. Kasihan, kawan-kawan. Kita kehujanan lagi ini di sini. Sedangkan ini sudah maghrib, kawan-kawan. Sudah azan maghrib ini. Dan kita saat ini sedang ngiyup di sini, kawan-kawan, di sebuah bengkel ya. Ibaratnya jembatan Kedung Soko, kawan-kawan. Gak apa-apa ya, kawan-kawan, ini adalah perjuangan kita untuk sementara, kawan-kawan. Untuk sementara saja, ketika kita sedang berjuang, tentunya kita akan menghadapi banyak kondisi, situasi, dan cuaca, kawan-kawan. Seperti inilah keadaannya ya. Kita akan menikmati apapun yang akan terjadi ya di depan nanti ya. Yang jelas kita akan bertemu dengan hujan-hujan seperti ini dan seterusnya. Dan mudah-mudahan, sedangkan perjalanan kita ini masih sangat jauh, kawan-kawan, masih jauh. Mudah-mudahan sepeda ini tidak apa-apa, tidak rewel lah ya istilahnya ya. Karena untuk kondisi sore seperti ini, yang jelas tidak ada bengkel, kawan. Bengkel semuanya sudah tutup ya, istilahnya ya, sudah tutup. Dan kalaupun gembos atau bocor bannya ya, yang jelas potensi ban bocor atau gembos itu ya 60% ya, kawan-kawan, yang jelas ya. Tapi mudah-mudahan jangan ya, jangan gembos atau bocor ya, nanti kita repot ya, cari tukang tempelnya nggak ada ya. Sedangkan ini sudah tutup semuanya ya, bengkel-bengkel ya, kalau malam begini ya. Ada tukang tempel, ada di, masih jauh, tapi di kawasan ya barat ya, jelas ya, barat Sukomoro ya, Sukomoro barat ke barat itu ada. Tapi untuk kawasan daerah sini kayaknya tidak ada tukang tempel ban. Mudah-mudahan tidak bocor. Ini hujannya dari jam 5 tadi, kawan-kawan. Dari jam 5 tadi anginnya kencang banget ya. Sebelum hujan itu anginnya kencang banget. Oh, kencang. Mau tak syuting itu saya nggak berani. Soalnya kondisinya berbahaya, kawan-kawan. Anginnya kencang, kemudian hujannya itu sudah rintik-rintik. Jadi nggak bisa pegang HP. Jadi kalau mau pegang HP, yang jelas basah nanti HP-nya ya. Kemudian sampai di jembatan Kedung Soko itu sudah terus, kawan-kawan. Nah, saya bingung ngiyup di mana ini ya. Ngiyup di mana, bingung. Akhirnya terus saya terus aja jalan ya. Terus ketemu dengan tempat ini. Kemudian saya menggok ke sini dan ya ngiyup sebentar di sini leren ya. Dari jam 5 sore tadi, kawan-kawan, sampai sekarang jam 6 lebih ya, kita jam 6 lebih. Dan sudah berkumandang azan maghrib itu ya, untuk kawasan Nganjuk dan sekitarnya tentunya ya. Kita lihat arus lalu lintas, kawan-kawan, dari arah Solo Jogja
Dan juga dari arah Surabaya lumayan padat kawan-kawan penduduknya kendaraannya yang lewat ya dari tadi. Dan itu jika Anda lihat lap-lap itu adalah geluduk kawan-kawan, lidah. Dari jam 5 tadi lidahnya nggak berhenti kawan-kawan, terus ya lap 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 gitu. Lap dur ya. Ini truk ya, didominasi oleh kendaraan truk ya dari arah barat maupun dari arah timur ya. Dan kita akan berada di sini kawan-kawan, tidak tahu sampai kapan berhentinya. Kalau tidak berhenti hujannya ya apakah kita akan tidur di sini? Nah, tidak tahu ya. Inilah kawan-kawan ya. Enak ya kalau punya mobil kawan-kawan ya. Kalau kehujanan nggak punya mobil. Enaknya ya dinaikin enak, tapi ya enaknya ya bayar pajak tahunannya yang mahal. Kalau pekerjaannya nggak sesuai dengan kondisinya ya nggak bisa kalau yang punya mobil ya. Orang kalau punya mobil itu harus punya pekerjaan yang bagus ya. Karena tiap tahun mobil itu semakin bagus mobil semakin mahal ya pajaknya ya. Kalau mobil lama-lama itu ya 90 ke bawah itu ya, nah, itu ya agak terjangkau lah ya biaya tahunannya ya. Beda ini lah kawan-kawan. Beda ini kasihan ya, tiap hari saya ajak jalan-jalan ya, tiap hari saya naikin. Tadi bunyi kawan-kawan, ngik ngik ngik. Saya pancal, saya pedal itu bunyi kawan-kawan, ngik 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 ngik. Kasihan, tak biarin aja ya. Terus setirnya itu truk truk truk. Bunyi semuanya kawan-kawan kalau jalan itu ya. Waktunya dikasih oli itu, waktunya kalau dia kasih oli, rantainya juga krek 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 ya. Sudah bunyi semuanya ini, beda ini, kasihan banget ya. Jadi pokoknya intinya mudah-mudahan nggak rusak gitu aja. Soalnya kita selalu perjalanan jauh terus sih perjalanannya ya. Ini perjalanan pulang paling enggak ya 1,5 jam lah sampai rumah. Jauh banget. Tadi pagi aja hampir 2 jam loh ngontel ya. Jauh banget kawan-kawan. Ya kita untuk sementara ini memang lagi berjuang kawan-kawan, dan tidak ingin berdiam diri di rumah ya. Kita tidak ingin berdiam diri di rumah menjadi beban keluarga ya. Jadi apapun akan kita lakukan supaya ya tidak menyusahkan keluarga kawan-kawan. Kalau kita berdiam diri di rumah aja ya ngelamun, berangan-angan ya, berandai-andai, nggak akan bisa kawan-kawan, nggak akan bisa maju, nggak akan pernah bisa maju kawan-kawan. Mengandalkan keberuntungan atau rezeki datang sendiri itu nggak akan bisa kawan-kawan. Setidaknya kita harus berjuang, apapun kita lakukan ya. Jangan sampai kita ini ya menjadi orang yang menyusahkan orang lain, istilahnya seperti itu kawan-kawan. Hujan masih sangat lumayan, tapi agak reda daripada tadi. Kalau tadi deras banget kawan-kawan, deras banget. Sudah deras, geluduknya banter, kemudian dibarengi dengan suara mobil yang lewat, kendaraan yang lewat. Waduh, pecah telinga ini kawan-kawan.
Kemudian di atas seng itu, nah di atas Javalum itu juga buanter kalau hujan ya, suaranya ya. Suaranya kawan-kawan. Ini kawan-kawan kita ngiup di bengkel kawan-kawan. Ibaratnya jembatan Gedung Sokong ya. Sebenarnya tadi saya mau membuat konten di jembatan Gedung Sokong itu di pinggir rel sepurnya enggak. Di pinggir rel sepur. Nah, maksud saya itu ingin menyoteng sepur yang lewat dari arah barat maupun dari arah timur ya. Tentu akan bagus sekali kawan-kawan ya, ketika sepur itu melewati jembatan ya. Oh, kan belum pernah ya. Saya ingin membuat konten ketika sepur itu melewati jembatan gitu loh maksudnya. Ingin lah seperti itu maksud saya, angan-angan saya. Nah ternyata ya hujan tadi kawan-kawan. Saya pas mau berhenti di jembatan itu. Jembatan itu kan ada dua kan, kanan kiri. Yang sebelah kiri itu adalah jembatan untuk arus lalu lintas mobil-mobil ya, mobil-mobil ini, dan di sebelah kanannya itu ada jembatan sepur. Jadi jembatannya itu bersandingan kawan-kawan. Itulah yang uniknya itu kawan-kawan. Uniknya itu jembatannya bersandingan dengan jembatan sepur dan jembatan mobil ya. Itu akan bagus ya kawan-kawan, nanti kita menyoteng mobil yang lewat jembatan dan juga menyoteng sepur yang lewat jembatan. Itu ada nilai plusnya lah seperti itu ya, nilai tambahnya, uniknya gitu loh kawan, maksudnya uniknya. Sementara waktu sudah masih terus berjalan kawan-kawan, mendekati jam setengah 7 malam. Dan kita masih di sini aja, masih ngiyup, sementara hujannya itu masih malah tambah terus, tambah terus lagi. Saya nggak berani kawan-kawan kalau hujan-hujan, nggak berani, saya takut masuk angin ya. Soalnya perjalanan masih jauh ini, masih ada sekitar 1 jam lah, perkiraan 1 jam lah sampai rumah. Nah ketika kita ngontel sepeda ini dalam kondisi hujan ya kan, angin hujan ya kan, otomatis kita akan basah kawan-kawan. Akan basah dan tentunya masuk angin ya, masuk angin terus kemudian sakit. Nah saya biasanya seperti itu kawan-kawan, saya itu kalau masuk angin itu sakit kawan-kawan. Dada itu loh ya, kalau masuk ini dada itu ampek, seperti ampek ini, ampek, nggak bisa napas. Ini memang fisik saya itu kurang bagus ya, kurang sehat, gampang sakit. Apakah ini pertanda usia semakin beranjak tua? Ya semakin tua kawan, udah 40 tahun ke atas ya, 40 ke atas. Sudah semakin tua, tapi kok tidak semakin enak ya. Biasanya orang kalau semakin tua itu semakin enak ya, semakin mendekati santai gitu ya. Tapi saya belum kawan-kawan, masih banyak ujian, masih banyak cobaan, dan masih banyak gangguan tentunya kawan-kawan. Ya kita nikmati saja hidup ini kawan-kawan, apapun yang diberikan Yang Maha Kuasa kepada kita ya, tentunya sudah digariskan ya dari sana ya. Tentunya ada hikmahnya dan ada maksud-maksudnya seperti itu ya. Kita tidak tahu ya. Pokoknya yang terbaik lah untuk kita. Terkadang apa yang kita inginkan, apa yang kita anggap baik itu kadang tidak sama dengan pemikiran Yang Maha Kuasa kawan-kawan. Dan kadang yang kita anggap jelek, nggak baik, nggak enak itu kan, padahal itu menurut Yang Maha Kuasa itu, iya itulah yang terbaik buatmu gitu loh maksudnya. Itulah yang terbaik buatmu gitu loh kawan-kawan. Tentu ada maksud-maksudnya ya,
ada sepur, ada sepur lewat kawan-kawan. Sepur dari Surabaya ya. Ini loh tadi kawan-kawan yang saya maksud ya sebenarnya. Saya ingin menyuting dari jembatan tadi, kan ini memang dekat ya. Dan jalan raya dengan areal sepur ini sangat dekat kawan-kawan. Dia ada sekitar berapa meter ya? 1, 2, 3, 4, ya 10 langkah lah kawan-kawan. 10 langkah dari jalan raya ini. Kalau siang ya kelihatan sepurnya ya, enak kelihatan. Kalau malam ya hanya kelihatan lampu-lampu saja yang lewat, lampu-lampu yang kelihatan, lampu yang ada di dalam sepurnya itu ya. Banyak truk-truk kawan ya yang lewat dari tadi ya, didominasi oleh truk, kendaraannya truk ya. Ya seperti itulah kawan-kawan ya, namanya juga kita ini sudah ada tulisannya di sana kawan-kawan. Nanti kamu akan dilahirkan oleh orang tua siapa ya kan, itu maksudnya. Sudah ada tulisannya, kamu akan dilahirkan oleh orang tua ini ya. Kemudian nanti kamu akan dijodohkan dengan orang ini ya, dan kemudian kamu akan mempunyai keturunan ini. Nah itu sudah ada tulisannya kan, sudah ada catatannya di sana, dan kamu akan mati di sini nanti ya, sudah ada. Dan kamu akan mempunyai ini, mempunyai itu. Nah, sudah ada tulisannya semua kan ya. Kita hanya mengikuti saja ya, menjalani saja kehidupan ini kawan-kawan ya, sesuai dengan tulisan itu ya. Nah, apakah nasib itu juga sesuai dengan tulisan kawan-kawan, nasib ya? Kalau nasib itu saya pernah mendengar orang berujangan ya, berkata ya, Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang jika orang itu tidak mau merubahnya sendiri. Nah itu loh kawan-kawan, itu yang saya pegang kawan-kawan. Kalau nasib kita, nasib saya kan saat ini kurang bagus ya, istilahnya ya, kurang bagus. Kurang bagusnya apa? Ya karena ini kita masih ngontel, sementara orang-orang lain sudah naik motor, sudah naik mobil ya kan. Sudah punya motor, sudah mobil ya kan. Kita masih ini loh kawannya, tiap hari masih ngontel. Nah makanya saya ingin merubah nasib kawan-kawan, insya Allah. Saya terus berjuang ini kawan-kawan. Mudah-mudahan saya selalu berdoa tiap hari. Mudah-mudahan kata-kata itu akan ingin saya wujudkan kawan-kawan. Kalau yang benar kata-kata itu ya, orang tidak akan merubah nasib, Allah tidak akan merubah nasib jika seseorang itu tidak mau merubahnya sendiri. Makanya kita harus merubahnya kawan-kawan. Nasib itu bisa dirubah ternyata kawan-kawan, bisa dirubah. Ya kita terus berjuang kawan-kawan, terus berjuang. Makanya untuk jam tayang itu alhamdulillah terus naik kawan-kawan. Saya laporkan kembali kepada teman-teman semuanya, jam tayang alhamdulillah naik kawan-kawan, naik terus ini. Saya senang kawan-kawan, tiap hari naik terus. Saya sudah, harapan saya itu sudah, pokoknya saya sudah, istilahnya saya sudah punya harapan seperti itu ya. Kalau kemarin itu jam tayang itu turun terus kawan-kawan, saya jadi putus asa atau lemes kawan-kawan, lemes. Kenapa? Karena kita bikin konten itu berharap jam tayang naik, tapi ternyata kok malah turun gitu ya, nggak tahu sebabnya apa. Nah, apakah kena hukuman spam gitu maksudnya ya? Kena hukuman spam itu berapa bulan saya kena hukuman spam? Hukuman spam itu saya ingat-ingat ya, dari bulan Mei kemarin ya, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari.
8 bulan kawan-kawan kita kena hukuman spam. 8 bulan. Saya ingat 8 bulan. Nah, ini sudah menginjak ke 9 bulan. 9 bulan ini ternyata spamnya kayaknya sudah menghilang. Sudah selesai hukumannya kayaknya. Soalnya jam tayang sudah mau naik ya. Jam tayang sudah mau naik, alhamdulillah. Ini saya punya harapan, secercah harapan kawan-kawan. Tapi ya cuma kendalanya itu naiknya jam tayang itu sedikit lah, istilahnya kawan-kawan. Tidak banyak naiknya. Naiknya di bawah 10. Di bawah 10 jam ya. Sedangkan kita butuh 4.000 jam tayang ya. Masih sangat jauh kawan-kawan. Ya nggak apa-apa lah. Paling enggak naik lah, pokoknya paling enggak naik lah, walaupun lama nggak masalah ya, lama nggak apa-apa, pokoknya naik ya. Dan saya juga punya channel lagi tentunya ya, sudah saya informasikan kemarin, ada beberapa channel yang saya punya lagi ya selain Andra Motovlog ini ya kawan-kawan. Dan tentunya alhamdulillah juga naik terus ya jam tayang ya. Alhamdulillah juga naik terus ya. Untuk konten apa channel saya yang Jolotundo itu, nah yang Jolotundo itu alhamdulillah ya view-nya banyak kawan-kawan. View-nya sudah 21.000 ya. View-nya Jolotundo itu ya, Jolotundo Nganjuk itu ya. Lumayan kawan-kawan, tiap hari bertambah 100 view ya. Kemarin tuh satu hari itu bisa sampai 1.000 kawan-kawan. Jadi satu hari itu 1.000 view, 1.000 penonton. Terus kemudian beberapa hari kemudian turun lagi tinggal 800 view. Kemudian turun lagi tinggal 600, 400. Sekarang tinggal 200. Alhamdulillah bagus kawan-kawan untuk view-nya Jolotundo ya, punya saya itu ya. Itu apa? Untuk channel saya yang itu Jolotundo itu ya pokoknya semakin berkembang kan. Jam tayang sudah naik. Jam tayangnya sudah mencapai 1.000 lebih. 1.000 lebih pokoknya sudah jam tayangnya ya. Sudah 1.000 lebih alhamdulillah kawan-kawan. Sudah meningkat tajam ini Jolotundo. Sedangkan untuk yang satunya lagi channelnya masih baru soalnya ya. Masih baru dan belum sempat untuk membuat konten karena ini saya masih sibuk mengurusi Andra Motovlog ini. Soalnya konsentrasi saya masih Andra Motovlog ini, biarkan jam tayangnya naik dulu ya, istilahnya sudah stabil dulu. Nanti kalau pas ada waktu, nanti kita buatkan konten untuk channel-channel yang lain ya. Terus yang satunya juga masih berkembang juga, cuma nggak banyak. Untuk channel saya yang berkembang itu ya channelnya cewek itu ya. Channelnya cewek itu juga punya saya. Yang Jolotundo yang 21.000 view itu kawan-kawan ya. Itu punya saya kawan-kawan. Mudah-mudahan ya itu mudah-mudahan sebelum satu tahun monetisasi ya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih kawan-kawan yang masih setia menemani Andra di sini, sudah ikhlas ya menemani Andra di setiap konten-kontennya, apapun kontennya selalu hadir ya kan. Dan untuk penonton yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih ya. Salam kenal dari Andra Motovlog kawan-kawan. Selamat penonton, mudah-mudahan terhibur selalu dan mendapatkan ya balasan rezeki yang banyak, yang melimpah, yang datang dari mana saja ya, yang datang dari segala penjuru ya kawan-kawan ya.
Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan panjenengan semuanya dengan kebahagiaan bersama keluarganya tentunya ya, dan bisa segera tercapai apa yang diinginkan ya, yang dicita-citakan. Amin. Kita masih berada di sini aja kawan-kawan, di Gedung Soko ya, sementara hujan belum berhenti dan kayaknya semakin deras kawan-kawan, makin deras lagi. Dan ini sudah hampir mendekati jam 7 malam kawan-kawan. Apakah kita akan bermalam di sini? Apakah kita akan tidur di lantai ini kawan-kawan? Kalau tidur di lantai itu saya sudah terbiasa kawan-kawan. Saya ini memang ya, saya ini masih gembel kawan-kawan. Saya masih gembel, masih gelandangan ya kawan-kawan. Makanya saya ingin merubah nasib kawan-kawan, biar tidak menjadi gembel lagi ya. Mudah-mudahan kawan-kawan, insya Allah. Yang penting kita mempunyai tujuan, mempunyai keinginan, mempunyai kemauan untuk berubah kawan-kawan. Kita tidak ingin seperti ini terus kawan-kawan. Cuma ya itu aja ya. Kuncinya di Allah ya, kuncinya di Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa tinggal bilang iya gitu aja langsung berubah kawan-kawan. Sebenarnya mudah kawan, tidak sulit bagi Allah itu untuk merubah kita, tidak sulit. Cuma yang diinginkan Allah itu adalah kemauan kita, perjuangan kita kawan-kawan. Nah, jadi Allah itu tidak memberikan dengan melulu nyoh-nyoh gitu ya, dengan melulu cuma-cuma, nggak bisa kawan-kawan. Kita harus berjuang dulu, kita harus berupaya dulu ya. Sejauh mana kita berupaya untuk mewujudkan keinginan kita itu ya, itu loh maksudnya. Nah, kalau susah-susah seperti ini, keadaan susah, menderita, menyedihkan, kesusahan seperti ini kawan-kawan, bener kita rasakan kawan-kawan saat ini. Saat ini kita rasakan susah banget rasanya kawan-kawan, sakit, sedih ya, lapar. Saya lapar kawan, belum makan dari siang tadi. Saya nggak makan dari siang tadi kan, hanya sarapan pagi aja nasi ya. Siang nggak makan nasi, belum makan nasi. Dan sampai sekarang juga belum makan. Hanya minum air putih aja. Kita tirakat kawan-kawan. Bukan tirakat, memang tidak ada yang dimakan. Kalau tirakat itu ada yang dimakan ya. Kalau nggak ada yang dimakan, gimana mau tirakat? Jadi perjuangan susah yang seperti ini kita rasakan sekarang kawan-kawan. Sangat sakit, sangat berat ya sekarang. Nah, tapi nanti ketika kita sudah mencapai tujuan dan kita sudah berhasil ya, dan kita sudah tidak lagi menggunakan sepeda ontel ini ya, nah kita akan naik di itu yang lewat itu. Insya Allah ya, pasti kesusahan-kesusahan hari ini akan terlupakan kawan-kawan. Kesusahan-kesusahan hari ini akan menjadi nikmat di masa yang akan datang kawan-kawan. Dan kita akan menangis kawan-kawan, menangis mengingat masa lalu itu kawan-kawan. Ketika kita sukses nanti ya, insya Allah ya, ketika kita berhasil nanti dan kita sudah meninggalkan kesulitan seperti ini, montel sepeda tiap hari seperti ini, kita akan menangis kawan-kawan. Kita akan menitikkan air mata berbesmili mengingat mengenang zaman waktu itu ya, ketika kita kehujanan di jalan tiap hari, kita kehujanan, terus kita pulang malam terus ya kan, kita kelaparan ya. Itulah kawan-kawan, nanti akan menjadi kenangan kawan-kawan di masa yang akan datang. Sebuah cerita yang tidak akan terlupakan tentunya ya. Perjuangan yang sangat berat, perjuangan dari awal yang sangat sulit kawan-kawan, sangat sulit sekali, sangat berat sekali. Dan kita menjalaninya dengan senyum, menjalani dengan ikhlas, menjalani dengan ya menerima apa yang sudah diberikan, ditakdirkan Tuhan kepada kita ya. Karena kita ditakdirkan untuk ngontel ya, nggak apa-apa ya, ini sudah takdir, mau apa ya. Kalau nggak mau ngontel, kita mau apa terusan? Mau jalan kaki.
Jalan kaki malah lebih sakit lagi ya, malah lebih sakit lagi kalau jalan kaki. Sudah ngontel aja sudah nggak enak, sudah bagus ya, nggak capek teman-teman. Satu cerita nanti kawan-kawan akan kita ceritakan kepada orang-orang yang baik kepada kita ya, teman-teman kita tentunya ya, teman senasib seperjuangan yang mengalami hal yang sama seperti ini. Tentu kita akan saling bercerita dan kita akan ketawa-ketawa bersama kawan-kawan. Betapa susahnya zaman dulu itu ya, betapa ya miskinnya kita. Orang miskin itu sangat gak enak kawannya, bener. Orang miskin itu gak enak banget. Ya seperti yang kita rasakan ini kan. Tidak enak kawan, susah. Makanya kita tidak mau miskin kawan-kawan. Kita harus berusaha keluar dari kemiskinan ini kawan-kawan. Kita harus bergerak maju. Apapun akan kita lakukan kawan-kawan. Walaupun masih sulit, tapi ini sudah berangsur menanjak naik kawan-kawan. Kita sudah berjuang sesuai dengan kata-kata itu ya, kata-kata orang bijak itu ya. Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang jika seseorang itu tidak mau merubahnya ya. Nah, kita sudah merubahnya kawan-kawan. Kita ingin merubahnya kan, walaupun berat ya, tapi kita sudah berjalan merubahnya. Kita tidak ingin seperti ini kawan-kawan. Kita harus istilahnya hidup menjadi lebih baik ya, mencari kehidupannya lebih baik kawan-kawan. Tidak seperti ini lagi ya. Ini proses saja kawan-kawan. Ini cuma batu loncatan aja, gak apa-apa ya. Ini cuma batu loncatan aja kawan-kawan, bukan tujuan ini. Apa yang kita lakukan sekarang ini bukan tujuan kita ya. Ini hanyalah sebuah pijakan saja kawan, tempat pijakan saja untuk sementara waktu ya. Dan kita tidak akan melakukan selamanya kawan. Kita akan menunggu jam tayang tercapai, kemudian iklan segera keluar, dan setelah itu kita akan berjuang sebaik-baik mungkin kawan. Mudah-mudahan dengan cara lewat jalur ini, lewat aplikasi ini, mudah-mudahan sesuatu akan segera kita dapatkan kawan-kawan. Dan kita akan meninggalkan ya seperti ini kawan-kawan, kesusahan seperti ini. Makin deras hujannya kawan-kawan, kayaknya nggak mau reda ini hujannya. Nanti kalau jam 8 nggak reda ya, terpaksa kita hujan-hujan kawan. Kita akan hujan-hujan nanti, nggak apa-apa lah ya, mudah-mudahan tidak sakit ya kita. Ini ada yang lihat juga kawan-kawan di sini. Hujan. Kendaraan ramai ya, masih ramai banget ya, padahal ada jalur tol ya. Kenapa mereka kok tidak lewat jalur tol ya? Kendaraan-kendaraan truk ini ya, padahal lebih nyaman lewat jalur tol ya. Kalau jalur tol itu mahal, bayarnya mahal. Nanti nggak bisa ngerokok nanti kalau lewat tol ya. Ya bisa lewat tol, cuma nggak bisa ngerokok nanti kawan-kawan. Sebelah belakang kita ini ada jalan tol, belakang kita ini. Ya kurang lebih 500 meter lah, 500 meter ada jalan tol ya.
Mudah-mudahan segera reda ya hujannya ya. Mudah-mudahan biar kita cepat pulang. Nah, sekarang nggak ada warung kawan-kawan. Kalau ada warung kita pasti ke warung ya, minum teh hangat atau susu hangat ya, sambil rokokan, sambil makan juga beli makan. Nggak ada warung kawan-kawan. Gimana mau ke warung? Gimana ke warung? Ini hujannya seperti ini. Ya Allah, itu kasihan kawan-kawan. Itulah, inilah kawan, yang lewat itu kawan. Kasihan kawan-kawan. Itu murni asli gelandangan kawan-kawan, asli gelandangan. Jadi dia tidak punya rumah, tidak punya tujuan hidup, pikirannya kosong kawan-kawan. Dia tidak merasakan hujan itu dingin kawan-kawan, tidak merasakan hujan itu dingin. Dia tetap berjalan kawan-kawan, walaupun dalam kondisi hujan, kelaparan. Apakah dia sudah makan apa belum, nggak tahu kawan-kawan. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kita bersyukur kawan-kawan, bersyukur dengan keadaan yang seperti ini. Walaupun kita susah, ternyata di bawah kita masih ada yang lebih susah kawan-kawan. Seperti yang kita lihat tadi ya, gelandangan tadi kawan-kawan. Dia nggak punya tujuan hidup kawan-kawan. Dia kosong, hidupnya kosong. Dia hanya menunggu kematian saja, cuma menunggu kematian saja. Dia yang dia pikirkan cuma makan aja kawan-kawan. Makan minum aja gitu aja pikirannya itu. Dia nggak punya tujuan. Aku ingin berubah, aku ingin punya ini, aku punya itu, nggak ada kawan-kawan. Dia hanya punya keinginan untuk makan dan minum saja. Itu kawan-kawan. Sementara tidurnya di mana-mana. Coba kita bayangkan kawan-kawan, kondisi hujan seperti ini dia berjalan, ya kan? Dan badannya basah kuyup, bajunya, celananya basah semua. Nah, dia gak punya pakaian ganti. Terus dia tidur di mana? Apakah semalaman dia akan tidur dengan baju yang basah itu? Kemudian dia makan dari mana makannya? Kalau kita bisa berpikir seperti itu kawan-kawan, kita akan banyak bersyukur kepada Allah. Wah, ada Tuhan. Ya Allah, ternyata kita ini masih disayang, masih diberikan penghidupan, masih diberikan pemikiran, dan masih diberikan kesehatan ya. Harus banyak bersyukur kawan-kawan. Ternyata masih banyak di bawah kita ya kawan-kawan, orang-orang yang menderita ya. Kita benar menderita saat ini, kita menderita susah ya kan, kesusahan, kesulitan ya kan. Tapi kan kita masih punya pikiran kawan-kawan. Kita masih punya pikiran dan kesempatan untuk maju, untuk berkembang, untuk berubah ya kan. Masih bisa makan, masih bisa rokokan, masih bisa di warung ya kan. Walaupun kondisi ngontel seperti ini nggak apa-apa ya. Ya kalau kita lihat tadi, orang yang lewat tadi, gelandangan yang lewat tadi, apa yang dia pikirkan kawan-kawan? Dia sudah tidak punya pikiran. Pikirannya itu sudah kosong kawan-kawan. Pikirannya sudah nggak ada. Saya bisa membayangkan ya, andai kata kita seperti ini kawan-kawan, sudah selesai hidup ini. Kayak hidup sudah selesai kawan-kawan, sudah tidak ada harapan lagi lah. Nggak tahu ya, orang-orang seperti itu jalan pikirannya nggak tahu kawan-kawan, tidak tahu. Hanya Allah sajalah yang tahu. Kenapa Allah memberikan orang, menciptakan orang seperti itu di hadapan kita di dunia ini, ya kan? Kenapa? Tujuannya apa kawan-kawan? Hikmahnya apa? Hikmahnya ya untuk tulodo kawan-kawan, tulodo, untuk contoh, ya kan? Agar kita bisa berpikir ya, agar kita bisa berpikir bahwa kesusahan yang kamu alami, kesulitan yang kamu alami itu
tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya, ya. Masih ada yang lain, orang lain yang lebih menderita di bawah kamu. Itu hanya contoh satu, kawan, hanya contoh satu. Satu contoh ya tadi orang lewat gelandangan tadi ya. Yang kedua, contoh yang kedua adalah orang sakit, kawan-kawan. Coba kita datang di rumah sakit. Kita lihat orang sakit itu di rumah sakit itu, di kamar-kamar itu kita lihat tengok satu persatu. Mereka tidak bisa apa-apa, kawan-kawan. Tidak bisa apa-apa. Mereka hanya bisa terbaring, tidur ya, merasakan sakitnya ya. Ya kalau orang kaya sakit masih ada harapan untuk sembuh karena dia punya biaya untuk pengobatan ya. Ya kan? Lah kok lah ini orang miskin, kawan. Nah kalau orang miskin yang sakit terus apa? Apa yang bisa diharapkan ya? Biaya dari mana ya kan? Biaya dari mana? Itulah kawan-kawan ya. Banyak contoh kawan sebenarnya. Banyak contoh ya untuk menyadarkan pemikiran kita ya tentang hidup ini ya. Bahwa seburuk apapun kesusahan yang kita alami ya, seperti ini ternyata tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Ada sepur lewat lagi. Sepur lewat dari timur ya. Panjang kawan-kawan. Wah, tertutup truk ya. Wah, ada sepur lagi kawan, 2 kali sepurnya. Tuh. Itulah contoh-contoh saja kawan-kawan ya. Biar kita sadar, biar kita tenang lah istilahnya, berikan seperti itu kita tenang ya. Jika kita mengalami kesusahan, kesulitan ya kan. Kita lihat aja orang-orang itu. Kita lihat oh ternyata dia lebih susah daripada kita. Itu aja wes, tenang kita, pikiran kita tenang. Sabar juga ya, pokoknya harus sabar juga menjalani takdir ini kawan-kawan. Ini adalah takdir ya. Kita hanya menuruti tulisan ya kawan-kawan. Kita hanya mengikuti tulisan ya nanti ya, tulisannya ya, tulisan dari sana ya. Ya sudah ada di sana ya. Kamu nanti ngontel ya kan. Kamu nanti di sini, kehujanan di sini. Nah, kamu nanti setelah ini akan menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini. Kamu akan berubah. Kamu akan bisa beli ini, bisa beli ini. Mudah-mudahan nanti ada tulisannya yang bagus ya nanti ya di sana ya, tulisannya ya. Nanti kamu akan beli rumah ya, alhamdulillah, amin ya Allah. Kamu nanti akan punya rumah sendiri. Nah, kamu nanti akan punya mobil sendiri, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan ada tulisannya ya, mudah-mudahan. Di takdir saya itu ada tulisannya kawan-kawan, mudah-mudahan ya Allah, amin. Ini berhayal kawan, angan-angan juga. Berhayal nggak apa, bermimpi nggak apa-apa kan Pak. Bermimpi itu boleh kawan-kawan, bermimpi boleh. Karena orang sukses itu awalnya dari mimpi kawan-kawan. Banyak artis-artis yang sukses itu mulanya dari mimpi kawan-kawan. Mereka tidak tahu masa depan, tidak tahu akan jadi apa besok ya. Besok aku jadi apa, besok aku kemana, itu nggak ada yang tahu kawan-kawan. Siapa tahu hari ini kita ngontel, besok kita naik mobil ya kan? Nah, nggak tahu kan? Mimpi lagi Dra, kamu Dra. Ya apa-apa, kita bermimpi. Apa-apa. Insya Allah kita aminkan saja. Karena setiap ucapan itu adalah doa. Jangan kita berkata yang jelek-jelek ya. Seperti kita kalau nggak suka sama orang. Kalau nggak suka sama orang itu kita jangan bilang jelek kawan-kawan. Nanti malaikat akan mendoakan hal yang sama dengan yang kita ucapkan ya. Nah, jadi kamu nanti akan apa ya? Cara bahasa Jawa nih ya. Mendoakan orang jelek ya. Mendoakan orang jelek itu janganlah.
Nanti kalau kita mendoakan orang jelek, malaikat akan mendoakan jelek juga, ya kan? Kalau kita mendoakan orang baik, ya kan? Kita akan mendapat doa yang baik juga dari malaikat, kawan-kawan, ya. Kalau disakiti orang lain, kita doakan baik aja, kawan-kawan. Doakan semoga sehat, selamat, sukses, ya, rezeki banyak, gitu aja. Nanti kita akan berbalas dengan doa dari malaikat, kawan-kawan. Nah, doa yang sama seperti itu, ya. Kalau disakiti orang itu jangan membalas menyakiti, kawan-kawan. Kita buat baik saja atau diam. Nah, diam itu malah lebih baik, kawan-kawan. Karena mulut itu berbahaya, kawan-kawan. Mulut itu bisa menyakiti orang. Makanya daripada kita berkata-kata yang tidak baik, lebih baik kita menang aja, diam. Kita diam aja. Ini hujan masih saja deras, kawan-kawan. Hujan masih sangat deras dan kita masih berada di baratnya jembatan Kedung Soko, ya. Ini desa apa nggak tahu, ya. Kedung apa ya namanya? Kedung Ombo atau Kedung Ombo, ya? Salah nanti, salah bukan. Kedung Ombo itu sana, ya, selatan sana. Gajah Belor ke selatan, ya. Kedung Soko lah kayaknya, ya. Nggak ada tulisannya, ya. Dingin, kawan-kawan, saya kedinginan ini. Saya kedinginan, nggak bawa jaket, ya. Kalau naik sepeda ontel bawa jaket gimana, ya? Nggak pas, ya. Dingin banget, kawan-kawan. Ya Allah, saya tak rokokan aja, ya. Rokokku tadi saya taruh di mana juga lupa. Waduh, ketinggalan kayaknya. Oh, enggak. Bentar ya, kawan-kawan, saya rokokan dulu, ya. Rokok saya murah, kawan-kawan, ini nggak mahal-mahal. Murah-murah aja. Di bawah 20.000 harganya. Gak apa-apa, yang penting ngerokok, ya. Buat ketenangan. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih, ya Allah. Pokoknya kita harus selalu banyak bersyukur, kawan-kawan. Apapun yang kita alami, kehidupan yang kita alami, ya kan, kita harus banyak bersyukur, kawan-kawan. Jangan sampai kita ini mengeluh, menggerutu, ya kan, menyesali nasib, terus protes kepada Tuhan, ya kan, protes kepada Allah, tidak mau menerima takdir yang sudah diberikan, ya, qada-qadarnya dari Gusti Allah, ya. Nah, rukun iman ini kan, kawan. Nah, takdir itu, ya, rukun iman juga. Kalau kita ikhlas menerima takdir kita, nanti kita beriman kepadanya. Ini saya pelekan di dengkul saya, ya. Saya tak menikmati rokok dulu, kawan-kawan. Sambil melihat suasana jalan raya, kawan-kawan. Jalan raya sangat ramai, kayaknya tidak ada berhenti-berhentinya, ya. Gak ada habisnya kendaraan ini, kawan-kawan. Dan ya banyak mobil yang lewat. Indonesia ini makin sejahtera, kawan-kawan. Kenapa kok sejahtera? Buktinya ada banyak mobil yang tidak habis-habisnya, ya. Banyak mobil yang lewat. Berarti kan rakyat Indonesia sudah berkembang, kawan-kawan, kehidupannya, ya. Kalau dulu, zaman dulu, dalam tahun 70-an itu, 70-80, kan mobil masih sedikit, ya kan. Belum ada yang punya banyak mobil. Sekarang
Di desa itu dulu kadang nggak ada mobil, nggak punya mobil ya. Sepeda motor itu dulu kadang yang punya cuma satu dua orang. Sekarang setiap rumah punya sepeda motor. Berarti kan makin sejahtera bangsa Indonesia. Kemudian mobil sekarang juga banyak yang punya. Nanti entah beberapa tahun lagi, berapa puluh tahun lagi, mungkin setiap rumah punya mobil kawan-kawan, insya Allah. Ya, bisa loh. Nah, siapa yang bilang nggak mungkin? Mungkin saja. Nyatanya dulu nggak ada sepeda motor, sekarang banyak sepeda motor di rumah, ya kan? Mungkin. Tetap mungkin, kemungkinan tetap ada punya ya. Dan untuk beberapa tahun kemudian nanti mobil akan ada di setiap rumah kawan, di desa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bangsa Indonesia makin sejahtera ya, rakyat Indonesia ya. Pokoknya kalau pemimpinnya baik ya, pemimpinnya baik pasti rakyat juga akan sejahtera ya. Amin ya rabbal alamin. Ada orang tahlilan kawan-kawan, mudah-mudahan ada soto kesini ya. Di samping saya ini kayaknya ada orang tahlilan ya, kayaknya ya. Siapa tahu nanti rezeki ya, ada soto satu mangkok kesini ya. Nah, sama jajan-jajannya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Gimana ya nanti kalau nggak bisa pulang ya? Tetap bisa pulang, cuma ya resikonya basah kuyup, resikonya basah. Terima kasih ya kawan-kawanku, sahabatku semuanya, yang baik-baik, yang baik hati, yang yang tulus ikhlas ya. Menemani Andra tentunya ya. Ya pokoknya terima kasih semuanya kawan-kawan. Semua ini berkat kalian semua kawan-kawan. Jam tayang saya naik ya kan. Video saya ada penontonnya itu. Kalau tidak kalian yang menonton siapa lagi ya? Tentunya kalian adalah ya penolongnya Andra ya. Penolong Andra kawan-kawan, kalian itu. Tanpa kalian Andra tidak akan bisa apa-apa ya, tidak akan bisa berkembang kawan-kawan. Dari mulai zaman nol ya, mulai dari zaman nol tidak ada penontonnya video saya ya kan, sampai ada banyak penontonnya sampai sekarang, sampai kita sudah monetisasi ya kan. Walaupun kita belum mendapatkan gajian karena iklan belum keluar. Apa-apa. Ini kalian sudah mengantarkan saya menuju ke keberhasilan ya kawan-kawan. Kita sudah berhasil ini. Intinya kita sudah berhasil, cuma iklan belum keluar gitu aja ya. Iklan belum keluar ya. Tugas kalian adalah ya menambah jam. Tugasnya panjenengan adalah terus menonton ya istilahnya ya, biar Andra cepat mendapatkan target 4.000 jam tayang ya. Kurang sedikit kawan-kawan ya, kurang 600 lah, kurang 600 jam kawan-kawan, kurang 600. Tapi tambahnya nggak banyak ya jam tayang saya hari-hari ini ya. Ya pokoknya di bawah 10 ya. Karena ya penontonnya tidak ada 100, penontonnya di bawah 100 ya, jadi penontonnya untuk view jam tayangnya kurang ya. Andai kata Tuhan memberkati, andai kata Allah memberikan ya alhamdulillah. Gelegek masuk angin ini saya. Wah saya gelegek itu masuk angin. Waduh, masuk angin datang ini sudah. Harus cari hangat-hangatan Dra, nanti Dra. Kita cari warung minum teh hangat ya, biar mengusir ini loh masuk angin. Di mana ada warung? Kondisi hujan seperti ini
Oh, ya Allah, ngantuk saya. Iya, semuanya berkat kalian semuanya, kawan-kawan. Mudah-mudahan suatu hari nanti ada kejutan ya. Kejutan apa? Ya, kejutan mudah-mudahan tiba-tiba saja ada banyak penonton ya di video saya. Ada banyak penonton yang langsung 10.000, 100.000. Wah, langsung nanti kawan, langsung jam tayang saya langsung 4.000. Insya Allah ya, bener insya Allah. Kalau hanya di bawah 100 itu ya naiknya cuma 5 jam, 6 jam gitu aja ya, kalau di bawah 100 itu ya. Nah, nanti kalau ada 1.000 penonton, 2.000, 10.000, atau 100.000 penonton, wah langsung clear kan. Langsung jam tayang clear kan. Tapi ya, impossible ya. Tidak mungkin ya, kawan. Nah, tidak ada yang tidak mungkin ya kalau Allah berkehendak ya. Allah tinggal berkata kun fayakun, langsung jadi ya. Allah itu misterius kawan-kawan. Tidak ada yang bisa mendahului kehendaknya ya. Kadang kita ingin seperti ini ya kan, tapi Allah memberikan yang lain. Kadang kita tidak menginginkan ini, tapi Allah memberikan yang itu. Itulah kawan-kawan Allah ya. Tapi kita tetap bersandar kepadanya ya. Yang kita tetap meminta kepada Allah kawan-kawan, tidak meminta kepada siapapun. Semuanya hanya Allah yang mewujudkan ya. Walaupun kita sudah berusaha, tapi kalau Allah tidak mengizinkan ya tidak bisa. Walaupun sesulit apapun, susahnya kayak apapun, tapi kalau Tuhan berkehendak bisa, ya bisa kawan-kawan. Tidak ada yang sulit ya Allah untuk mewujudkan keinginan kita, asalkan kita mau berjuang dan berusaha ya. Allah hanya ingin melihat perjuangan kita kawan-kawan. Dia tidak akan memberikan cuma-cuma ya. Dia tidak akan memberikan kita cuma-cuma kawan-kawan. Kita harus berbuat dulu, berjuang dulu. Seperti orang bekerja kawan-kawan, seperti orang bekerja di pabrik itu ya. Bos tidak akan memberikan gajian kepada kita sebelum kita bekerja. Nah, seperti itulah contohnya ya. Kita harus kerja dulu, nanti baru gajian. Itu loh maksudnya. Itulah contoh, hanya filosofi saja ya. Tapi memang benar seperti itu, nyatanya memang benar ya. Dan setiap pekerjaan pasti akan mendapatkan hasil kawan-kawan. Setiap pekerjaan, setiap usaha pasti akan mendapatkan hasil. Seperti yang kita lakukan seperti ini, kita sudah berusaha dan kita insya Allah pasti akan mendapatkan hasilnya ya. Walaupun lama tidak apa-apa, walaupun lama tidak masalah ya. Tapi yang pasti kita akan mendapatkan hasilnya kawan-kawan. Ya, ini sudah hampir jam 7 malam kawan-kawan. Kayaknya saya akhiri ya perjumpaan kita di malam hari ini kawan-kawan. Kita akan bertemu kembali di konten berikutnya ya. Tentunya masih bersama Andra Motovlog ya kawan-kawan ya. Dan setelah ini yang jelas saya akan menunggu sampai hujan reda ya. Sampai jam 8 malam nanti ya. Kalau sampai jam 8 nanti belum reda, saya nekat pulang kawan-kawan. Basah kuyup nggak apa-apa, kita tetap pulang. Soalnya nanti kalau nggak pulang nggak bisa istirahat kawan-kawan. Sedangkan besok harus jalan lagi, harus ngonten lagi besok ya. Kita tetap berjuang kawan-kawan, harus berjuang pokoknya hidup ini. Jangan di rumah aja kawan-kawan. Kalau kita di rumah nanti akan menjadi ya, menjadi sampah dan menjadi beban, dan juga tidak akan bisa berkembang kawan-kawan. Oke, pokoknya intinya kita harus berjuang, apapun akan kita lakukan kawan-kawan ya. Kita harus menjadi lebih baik, kita akan
eh, berjalan mewujudkan mimpi-mimpi kita ya. Mudah-mudahan mimpi akan segera terwujud kawan-kawan. Amin ya. Walaupun sulit, walaupun berat, walaupun lama, tidak apa-apa ya. Kita akan terus berjuang ya kawan-kawan. Terima kasih ya semuanya, sahabatku, dan juga para pemirsa Andra Motovlog ya. Terima kasih kesetiaan kalian, kesabaran kalian, dan kebaikan kalian semuanya. Assalamualaikum dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.